Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya hari ini nggak ngomong politik ya, nggak ngompol, nggak ngomong politik ya. Saya mau menepi dulu ya, mengevaluasi ngomong politik apa gunanya sih. Ini saya lagi pakai kaos seperti kemarin, kaos Sudirman ya. Baru saya bikin judulnya Jenderal Sudirman, ada quotesnya di bawah tuh. Ini saya pakai ukuran XL ya. Saya bikin karena saya prihatin dengan Indonesia kita ya. Dalam quotes itu kata-kata mutiara Sudirman, dia bilang, saya, kata Sudirman, Jenderal Sudirman yang wafat dalam usia 34 tahun karena lahirnya 1916 dan wafatnya 1950 ya. Habis usianya untuk perjuangan. Kata Sudirman, saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Nah, wah, ada tukang sampah ke sini. Dia bawa sebuah karung di samping kirinya dan dia ngambil itu pakai besi di tangannya itu, ngambil gelas plastik di tepi danau. Coba saya lihat ya, tuh. Dia ke sini. Dan itulah ya kehidupan masyarakat kita. Nggak semuanya beruntung, rakyat siapa nggak ada yang bela ya. Saya nggak ngomong politik ah. Kalau ngomong politik akan saya bilang, Pak, apa itu? Biasa ngerong. Oh ya, ya dah, hati-hati ya. Ya Pak. Udah nyarap. Ya, kalau saya ngomong politik akan saya komentari gini. Kalau ya negara seperti tidak hadir untuk membela rakyat kecil. Dia berjuang mencari hidupnya sendiri, nggak ada perlindungan kesehatan di waktu senja, nggak ada perlindungan di hari tua, nggak ada uang pensiun gitu ya. Ya begitulah. Terus negara itu dibikin untuk apa kan gitu ya. Seharusnya merdeka kalau menurut siapa? Sudirman itu nggak mau kemerdekaan 100%. Dia maunya kemerdekaan secara politik 100% ya, dari penjajah Belanda. Dan siapa saja yang mau menguasai Indonesia, makanya dia berjuang itu, bergerilya ya, untuk menyelamatkan Republik dari kehancuran ya. Sudirman, Jenderal Besar Sudirman. Saya, kata Sudirman, lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Nah, itu yang ditulis di kaos ini. Kaos ini ya. Kaos ini ada tulisan pesantren ojo lali. Terus ada kaos for mosque, kaos untuk membangun masjid ya. Jadi kaos ini saya maksudkan untuk membangun ojo lali Islamic Center di seluruh Indonesia sebanyak 74.000 Islamic Center, Pak ya, 74.000 ya. Dan saya mulai bikin satu dulu ya, dekat rumah itu ada tanah 1000 meter, mau kita bebaskan untuk pendidikan gratis untuk yatim tentu afa, dan membuat sekolah di di Islamic Center itu, ojo lali Islamic Center ya, sebagai prototip ya, untuk yatim duafa sekolah SMP dan SMA, dengan tekanannya adalah bahasa Arab, bahasa Inggris, Al-Quran, tahfiz Quran, dan coding ya, matematik, kalkulus, dan lain-lain itu. Nah, silakan saya cari dana. Nah, dananya proyek itu sekitar 2 miliar ya. Daripada saya ngomong politik kan, nanti sekolah itu siapa yang ngurus ya.
Jadi saya jualan sekarang, jualan kaos ini ya. Silakan kalau mau pesan untuk membangun masjid dan pendidikan gratis ya dalam kawasan Ojo Lali Islamic Center for Yatim Du'afa. Dan yang terkumpul sudah alhamdulillah 3.250.000 rupiah dari 12 orang di seluruh dari seluruh penonton pesantren Ojo Lali, channel pesantren Ojo Lali. Nah, silakan yang mau nyumbang itu saya jual paling tidak 200.000, berarti Bapak Ibu sudah investasi untuk membangun masjid dan pendidikan yatim du'afa itu sekitar 100.000 ya. Nanti 200.000 udah dipotong ongkos kirimnya, jadi kira-kira ongkos produksinya sekitar 100 atau 75 begitu. Nanti kalau Bapak Ibu pesan 200.000 satu kaos ini yang saya pakai ini Sudirman, itu berarti sudah menyumbang donasi 100.000 rupiah ya. 100.000 rupiah. Kata Rasulullah, siapa yang membangun masjid di dunia maka Allah akan membangunkan sebuah istana di surga. Rasulullah membangun masjid 2 sepanjang hidupnya, yaitu Masjid Nabawi di Madinah dari pelepah kurma, dan Masjid Kuba 4 km sebelum memasuki kota Madinah dalam peristiwa yang spektakuler dan dramatis hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah dan Madinah bersama para sahabat-sahabatnya. Jadi untuk itu saya hari ini tidak ngomong politik, dan silahkan kalau mau berlomba-lomba, usari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin ya. Berlomba-lombalah menuju ampunan Tuhanmu yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala alladzina yunfiquna fis sarra'i. Orang bertakwa itu cirinya satu, yunfiquna fis sarra'ud dharra, menginfakkan hartanya di jalan Allah, fis sarra' dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, sarra'ud dharra ya, dalam keadaan lapang dan susah dia tetap berinfak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina wal ghaith. Dan orang bertakwa itu cirinya orang yang mampu menahan amarahnya ya. Wal qadhimina wal ghaith wal 'afina 'anil nas. Dan punya kemampuan yang hebat karena mampu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, saya mengajak para penonton untuk berlomba-lomba ya, menjadi orang takwa. Salah satu cirinya adalah infak fisabilillah, dan dalam rangka membangun masjid Ojo Lali Islamic Center for Yatim Du'afa. Dan milikilah kaos ini jika Bapak dan Ibu transfernya ke rekening kami Bank BRI Syariah, nomor rekeningnya 1012 656781 atau BCA 70051116821, dan konfirmasikan ya transfer Bapak dan Ibu, kakak dan adik semua ke nomor WA kami 0878 5349 3332, WA pribadi kami ya. Silakan, saya mengajak penonton di 5 benua untuk supaya kita sama-sama dibangunkan rumah di surga dengan membangun masjid Ojo Lali Islamic Center for Yatim Du'afa, dan sekaligus kita menjadi orang-orang yang takwa dengan sebab infak sedikitnya 200.000, dan kami kirimkan kaosnya ke Bapak Ibu semua.
Moga-moga ini menjadi jalan untuk memperbaiki kehidupan kita yang nanti di akhirat itu tidak ada yang menolong ya. Jadi kasang sakala yang kedua setelah sangsakala yang pertama ditiupkan hancur alam semesta, dan kemudian yang kedua ditiup, maka kita bangkit kembali saat itu, yauma yafirrul mar'u min akhi, maka tidak ada yang, semuanya lari ya. Ibu lari dari bapaknya, bapak lari dari ibunya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, dan orang tua lari dari anak-anaknya. Semua melarikan diri untuk menyelamatkan diri sendiri dari bahaya akhirat yang sangat besar, yang tidak bertepi, dan tidak satupun yang bisa menolong orang-orang yang terdekat kita, orang-orang yang kita puja selama di dunia, orang-orang yang kita agungkan, orang-orang yang kita muliakan selama di dunia tidak menolong nasib kita masing-masing di akhiratnya. Moga-moga dengan infak, dengan amal soleh itu menjadi satu benteng yang bisa membantu ya, menyelamatkan diri kita sendiri dari bahaya akhirat. Saya sendiri tidak ada yang menggaransi apakah saya selamat di akhirat atau tidak ya. Garansinya mungkin ya kita harapkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syafaatnya. Yes, moga-moga kita bisa menyelamatkan diri kita masing-masing, dan saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membangun masjid, satu masjid dari 74.000 masjid selama 100 tahun ya, di 74.000 desa, yaitu Ojo Lali Islamic Center for untuk yatim dan duafa. Itulah ya, kali ini saya tidak bicara politik ya, dan saya juga nggak jualan donat, blender saya rusak udah 2 hari ya. Sekarang saya ada di kantor saya 7 hektar ya, masih sepi, masih jam 8 pagi. Terima kasih atas keikhlasan dan pengorbanan penonton semua untuk membangun masjid dan kompleks pendidikan ya, gratis ya, untuk yatim dan duafa, yaitu bernama Ojo Lali Islamic Center for Yatim Duafa. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paru, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya mengucapkan terima kasih ya, jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Prabowo sudah mengirimkan 2 kali ya dana untuk kegiatan pendidikan gratis untuk yatim duafa. Terima kasih ya keluarga Pak Prabowo di Jakarta ya. Moga-moga Allah menerima amal soleh Bapak sekeluarga dan membalasnya ya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dana Bapak insya Allah kami untuk memberikan makan Pak orang-orang yang perlu makan di kampung kami. Sebelumnya kami sudah memberikan waktu kemarin itu dalam bentuk beras ya. Untuk sementara makan gratis kita ubah menjadi beras, kita sudah edarkan 4,5 ton 1 minggu. Kita berikan 0,5 ton untuk 100 kakak, jadi 1 kakak dapat 5 kilo kali 100 kilo, 0,5 ton kali 9 pekan 4,5 ton. Dan sekarang kita ubah lagi kepada nasi prasmanan ya, makan gratis. Silakan yang mau infak masalah untuk makan gratis dengan rekening yang sama ya. Jadi kita punya program makan gratis kampung Inggris ya. Ta'amul miskin innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Sesungguhnya kami memberi makan kalian liwajhillah, untuk saya ke kuburan dulu ya, untuk
mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum, dan kami tidak ingin ada dalam hati kami, la nuridu minkum, tidak ingin jaza, mendapatkan balasan, wala syukur, dan juga tidak ingin mendapatkan sekedar ucapan terima kasih, dan kami memberi makan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Itu di surat Al-Quran ya, surat Al-Insan ayatnya 9. Terima kasih sekali lagi kepada para donatur, khususnya Bapak keluarga Prabowo ya, Bapak keluarga Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.